Jadi untuk materi pertama minggu ini, mungkin kalau yang sudah sempat melihat di Scale sudah lihat, tujuan dari materi pertama ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang proses riset itu sendiri dan bagaimana pelaksanaannya dalam kenyataannya di dalam bidang computer science, information system, dan information technology. Oke, tadi kan saya udah bilang ya, what is research? Apa itu riset? Coba, ada yang tahu nggak? Saya mau tanya nih, siapa yang baru-baru ini membeli sesuatu di online marketplace? Ada nggak? Lagi pandemi gini, semua pasti belanja online sering-sering nih. Bang Paket kayaknya datang ke rumah saya setiap 2 hari datang nih misalnya. Ada yang baru belanja nggak nih di kelas ini? Dari toko hijau, toko merah, toko oranye, ada nggak? Coba kita lihat chat. Oh bukan, absen. Ambillah belanja tuh. Iyalah, pasti banyak yang belanja, saya yakin. Coba saya mau tanya Eugene nih yang udah nyalain kamera. Eugene belanja apa Eugene? Belanja itu alat Belanja apa? nyulam. Apa? Sorry. Alat nyulam. Alat nyulam. Oh, saking ininya ya, saking di rumahnya ya. Oke. Oke, sebelum beli alat sulam, Eugene ini dulu nggak pas nge-search di marketplace, dilihat-lihat dulu nggak siapa yang ini, yang penjual yang mungkin menjual paket paling ekonomis? Iya Bu, nyari-nyari dulu. Dari dulu ya. Ini memang Eugene baru belajar menyulam sekarang atau sudah pernah dari dulu bisa? Enggak Bu, baru belajar. Baru belajar. Cari YouTube tutorial gitu nggak buat cari Iya, buat belajar? cari. Cari kan? Iya. Nah, yang dikerjakan Eugene itu riset bukan ya? Mungkin research buat beli barang aja. Research nggak ya? Coba. Iya, Oke. research. Oke. Terima kasih Eugene. Saya tanya yang lain nih sekalian. Tadi barusan cowok cewek ya, saya coba tanya cowok nih siapa nih yang baru belanja nih. Katanya banyak nih ternyata yang bilang. Nggak perlu disebut juga sih tokonya Ali, tapi coba Ali habis belanja apa Ali? Halo Bu, mohon maaf Bu Iya. nggak bisa nyalain kamera. Ya, aku nggak bisa kan saya mau lihat wajahnya. Ada di PC belum setting kamera Oke. buat apa. Oke, minggu depan pasang Habis ya. belanja, iya Bu. Belanja apa? Habis belanja buku Bu, buku Anum. Buku, Buku Anum. eh, Berarti ini buku Anumnya Prof. Chan? iya benar. Oh, kayak gini kayak mungkin nggak riset ya, ini disuruh naik kelas nih buat beli nih ya. Oke, Ali bukan riset. Next. Berikutnya mungkin Han Ricci. Oh sorry saya nge-skip yang namanya Anthony. Maaf Anthony belanja apa Anthony? Belanja binder Bu. Oh masih perlu nyatet padahal di rumah. Kan bisa ditulis di komputer. Gak apa Bu, lagi pengen beli binder. Oh gitu, oke. Oke, Anthony beli binder. Saya mau tanya yang berikutnya biar semua kebagian. Han Ricci beli apa Han Ricci? Saya beli makanan kucing, Bu. Oh, makanan kucing. Ini langganan atau gimana? Saya suka nyari-nyari gitu sih, Bu, yang paling murah di mana. Oh, Tergantung. nyari yang paling murah. Oke. Emang nggak lihat gizinya juga buat kucingnya? Enggak, Bu. Saya cari yang murah. Oke, kirain ini yang satu isinya makanan basah, yang satu makanan ini mana yang lebih baik buat kucing. Enggak juga ya? Apa udah ahli kucing nih kayaknya Han Ricci nih? Saya cari dua-duanya sih, Bu. Ada makanan kering, ada makanan basah. Oke. Terima kasih Han Ricci. Muhammad Zuhdi. Belanja apa Muhammad Zuhdi? Beli makanan Bu. Makanan buat siapa? Diri sendiri? Enggak sih, dikirim ke orang lain tapi makanannya. Oh, buat siapa? Buat cewek ya? Gitulah. Oh gitu. Belanja apa nih? Makanan? Coklat gitu? Bukan, beli buat hadiah gitu. Oh gitu, yang kayak ke custom gitu bukan ya, makanan gitu. Oh, iya, betul. Oke. Nah itu kalau kayak gitu, saya beneran baru beli juga loh kayak gitu isinya coklat. Nah itu ini dulu nggak, riset dulu nggak? Februari riset kata tadi. Dulu Bu, banyak soalnya jarang soalnya yang custom gitu kalau kan kalau beli di
Gojek gitu kan nggak bisa ya. Jadi nyarinya di toko online. Oke, belinya di toko online marketplace atau di IG? Di IG marketplace, banyak tuh marketplace. di IG. Ya malas nyari di IG, Bu. Nyari marketplace lebih gampang di Oke. Tokopedia. Sebut merek, jangan sebut merek. Oke, terima kasih sharingnya buat Ya, tadi? Sorry, Muhammad yang mana? Zubdi ya? Ya sekalian curhat ya Zubdinya ya. Oke, terus ada Gifari. Gifari belanja apa? Gifari? Saya terakhir beli itu Bu, kipas buat laptop. Oh, berarti ini udah mulai menjurus ke elektronik nih. Bagus nih buat contoh saya. Oke, kipas buat laptop. Iya. Kipas laptopnya mereknya apa nih? Apa kemarin mereknya? Saya kayaknya punya saya nggak bermerek nih kayaknya nih. Biasanya kalau nggak salah mereknya itu Deepcool, Bu. Oh, oke. Tunggu. Sama dengan merek saya juga Deepcool. Baru saya angkat nih laptopnya nih buat ngelihat mereknya. Oke, belinya juga di toko online, dicari-cari dulu nggak mana yang sesuai buat laptopnya atau gimana gitu nggak? Iya, saya belinya di toko online hijau. Itu pas beli itu saya cari-cari dulu yang mana yang ukurannya pas, terus kipasnya itu kenceng apa enggak, terus kipasnya ada berapa gitu-gitu saya lihat. Cari review gitu nggak? Iya, Biasanya kan saya juga cari review gitu Bu, biar ya. Saya kan orangnya suka barang itu gampang rusak ya. Jadi saya yang nyari yang tahan lama juga kalau bisa, Bu. Oke, Gitu. ya. Oke, terima kasih atas sharingnya Gifari. Terus terakhir ada juga nih dari Isnanul Fahmi, tapi nggak tahu kenapa dia direct message ke saya, rahasia nih ya. Katanya beli handy talkie, kata. Boleh di-share-kan ya Fahmi ya? Saya nggak tahu nih di direct message ini maksudnya rahasia bukan ya? Beli handy talkie buat apain? Kebetulan ada usaha sih Bu, jadi pakai hati gitu. Oh, buat apa? Boleh tahu dong, usaha apa sih? Jual minuman sih Bu. Oh, jual minuman. Handy talkie buat komunikasi kan ya? Ya jadi buat supaya lebih efisien sama efektif aja sih kerjanya. Antara kontak antara bar sama dapur sama security sama parkir sama. Oh, oke. Oh, nice. Jadi research dulu sih kayak bisa berapa kilometer, terus habis itu bisa berapa jam. Terus Cari juga ya. segala macam. Good. Oke, sorry, saya mohon maaf nih, ternyata teman-temannya nyebutnya Insan ya, bukan Fahmi ya. Saya sembarangan banget panggil Fahmi. Panggilannya apa sih? Kok saya ngerasa pernah dipanggil ini? Oke, maaf ya Insan ya. Oke. Nah, jadi ya, terima kasih Insan. Nah, saya yakin nih Insan nih apalagi punya usaha nih, bikin usahanya juga pasti nyari tahu dulu kan infonya minuman apa yang kira-kira laku, kemudian bagaimana sebaiknya untuk menjalankan usaha gitu. Saya kalau salah dikoreksi boleh ya. Tapi saya bayangkan untuk membuka usaha itu pastinya melibatkan proses mikir, mencari info, mencari referensi di depannya. Ada stakeholder dan stakeholder. Istilahnya udah keluar semua nih, stakeholder katanya kalau udah keluar. Oke. Jadi semua yang tadi Anda ceritakan, ini sebetulnya adalah proses research kecil-kecilan yang udah Anda pernah kerjakan sebelumnya. Emangnya research itu apa sih kalau kita lihat definisi nih ya? Tolong saya ini ya, saya nggak akan pernah minta Anda ngafalin definisi ya. Jangan, saya nggak pernah minta Anda ngafalin. Kita melihat definisi ini untuk menyamakan persepsi. Kata KBBI, penelitian itu adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Kalau dari contoh yang tadi kita lakukan, dia sudah memenuhi beberapa poin-poin penting, yaitu, coba saya sorot nih ya, belum. Bahwa tadi sudah mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan perbandingannya, diolahkan. Oh, ternyata murahan di toko yang hijau daripada di toko yang merah. Oh, tapi kalau di toko yang oranye ada free delivery dan segala macam. Itu semua dikumpulkan dan diolah oleh Anda. Kemudian Anda menganalisisnya,
oh berarti paling menguntungkan adalah saya membeli di toko yang mana, di penjual yang mana. Nah, yang terakhir penyajian mungkin belum Anda lakukan ya, karena kan untuk diri sendiri. Data yang Anda kumpulkan dilakukan secara sistematis dan objektif. Oke, kita akan argue ya tentang sistematis ini. Dan objektif tentunya, walaupun Anda mengerjakan untuk diri sendiri, Anda tetap objektif. Oh, yang satu harganya 50.000, yang satu harganya 80.000. Ini secara objektif bisa diukur secara numerik. Dua hal ini Anda sudah objektif. Nah, untuk memecahkan suatu persoalan. Persoalannya adalah, laptop saya overheat. Permasalahannya adalah, wah ini cewek saya mau Valentine, ini masalahnya apa? Dan Anda menguji suatu hipotesis. Oke, ini belum Anda kerjakan ya, menguji hipotesis. Tetapi dalam prakteknya, yang Anda lakukan itu sudah melakukan beberapa step-step yang diperlukan dalam melakukan riset. Anda mengumpulkan data, mengolah data, mengambil kesimpulan untuk memecahkan suatu persoalan. Perbedaan yang ada antara yang sudah Anda kerjakan ketika mau belanja online dan penelitian yang sesungguhnya adalah untuk siapa penelitian ini dilakukan. Kalau tadi mau beli coklat buat pacar, itu kan cuma untuk diri sendiri dan pacar ya. Kalau tadi mau beli alat menyulam gitu, itu kan hanya untuk diri sendiri. Jadi sampai saat ini mungkin riset yang sudah pernah Anda kerjakan tujuannya internal buat saya, bagaimana supaya data saya kumpulkan, saya olah, saya analisis secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan saya. Itu yang sudah Anda kerjakan. Bedanya, suatu penelitian yang sifatnya research untuk umum, ini tujuannya bukan untuk Anda, tetapi untuk semua orang lainnya. Kan tadi kalau saya maju ke paling depan, research itu untuk membuat knowledge baru di CSIS-IT. Jadi tentunya tujuannya buat siapa? Buat masyarakat CSIS dan IT. Dan disinilah Anda dituntut untuk bertanggung jawab lebih terhadap data yang dikumpulkan, data yang diolah, data yang dianalisis, karena tidak lagi hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Ini sama aja ya, what is research, cuman bahasa Inggris aja. Saya skip ya. Oke, systematic process, data, dan phenomenon, sama aja. Oke, ini adalah kata-kata keyword yang ada di kedua definisi tadi, yaitu proses yang sistematis, kemudian data, kemudian objektif, dan kemudian fenomenon. Jadi yang sistematik proses ini adalah yang tadi saya bilang mungkin kita bisa debatkan ya. Apa yang dikerjakan oleh Eugene untuk membeli alat sulam belum tentu sama dengan yang dikerjakan Givari membeli kipas laptop. Jadi mungkin kalau Eugene searching apa dulu, kemudian beli, cobain, baru enggak enak nih alat sulamnya, beli lagi. Mungkin kalau Givari, enggak, saya mau cari-cari informasi sampai lengkap dulu baru saya beli, misalkan. Nah, proses Anda masih beda-beda. Dalam pelaksanaan riset yang resmi, yang formal, proses yang digunakan itu pada dasarnya harus sama. Jadi kalau saya mau meneliti menggunakan metode survey research, dan kemudian 2 tahun kemudian Rocky mau mengadakan riset lain, survey research, step-step yang akan dilalui oleh saya dan yang akan dilalui oleh Rocky itu sama. Karena ada rule-nya, saya harus ngapain dulu, maka ngapain dulu, maka ngapain dulu. Itu adalah perbedaan pertama dengan riset kecil-kecilan yang sudah Anda kerjakan. Yang kedua adalah data, ini sama ya, intinya kita ngumpulin data. Saya tadi juga ngumpulin data informasi lewat harga-harga marketplace kok, tetap ngumpulin data dong ya jatuhnya. Objektif, saya tetap objektif kok, mana yang paling murah buat saya. Dan terakhir adalah fenomenon / masalah. Ini adalah hal yang sama. Jadi yang di kiri ini mungkin adalah benda yang agak beda dari riset kecil dan riset yang betul.
Dan yang kanan adalah hal yang sama. Tetap ada fenomena atau masalah, tetap pakai data, tetapi mungkin kalau untuk riset kecil-kecilan prosesnya belum terstandar dan mungkin tidak terlalu objektif karena mungkin ada ada unsur yang alat sulam yang ini warnanya lucu deh, pastel. Jadi ada unsur yang tidak terlalu objektif di sana. Oke, kalau gitu, kalau saya mau mengerjakan suatu riset yang betulan, saya mesti mulai dari mana? Saya nyari topik itu di mana? Klise nggak sih kalau saya bilang dari mana aja? Klise ya, saya bilang dari mana aja. Nah, usul saya, Anda bisa melihat dari kehidupan sehari-hari. Kalau riset yang scientific, biasanya memang didapatkan dari suatu acara atau suasana yang resmi. Misalkan di tempat kerja, di conference, ini sering sekali terjadi, dan scientific publication atau bacaan. Ini yang paling mudah dapat dilakukan. Publikasi itu bisa diakses di mana saja, Anda bisa baca riset orang, dan dari situ biasanya muncul perasaan-perasaan kayak, ih gue juga bisa kali ngerjain itu. Ih gue punya ide yang lebih bagus daripada dia, dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya sorot adalah apa yang membuat Anda tertarik? Jujurnya saya nggak terlalu tertarik kalau misalnya saya melihat penelitian tentang misalkan desain UX. Kenapa? Karena saya juga nggak punya banyak ilmu tentang itu. Nah, apa yang menjadi strength dari kamu sendiri masing-masing? Apa yang membuat Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut? Ini yang mungkin bisa menjadi PR buat Anda. Apa sih yang kira-kira worth it saya pelajari lebih lanjut? Apa yang kira-kira nggak akan bikin saya bosan di tengah-tengah? Oke, jadi kalau saya tanyakan what interests you, itu literally endless. Mungkin ada yang lebih suka hardware, mungkin ada yang lebih suka mempelajari UX, mungkin ada yang lebih suka belajar tentang manusia, mungkin ada yang suka tentang efektivitas algoritma. Literally anything Anda boleh gunakan. Dan ini saya sambungkan ya dengan tugas mini riset. Karena Anda sudah harus mulai memikirkan topiknya dari sekarang. Apa sih yang akan dikerjakan? Karena mungkin Anda sudah lihat BRP, nanti kita lihat di akhir ya, jadwal BRP. Tugas 1, 2, 3 yang individu tadi, paragraf, kritik paper, review paper, itu bukan diselesaikan semua baru kita rilis tugas kelompok. Tidak. Tetapi tugas kelompok dirilis beriringan. Jadi 1, 2, 3 beriringan dengan tugas kelompok. Tujuannya adalah agar apa yang Anda pilih untuk mengerjakan kritik paper itu adalah materi yang akan memberikan bantuan terhadap tugas kelompok Anda. Review paper Anda topiknya juga sama dengan mini riset supaya apa yang Anda kerjakan di review paper itu dapat digunakan sebagai literature review dari mini riset Anda. Jadi Anda bisa menggunakan materi yang sama untuk 2 tugas. Jadi PR yang terbesar yang sadly saya tidak bisa bantu adalah Anda menemukan topik. Ini saya nggak bisa bantu karena saya bisa bantu membentuk topiknya menjadi sesuatu yang lebih clear. Tetapi yang menentukan apa yang mau dipelajari harus dari Anda, nggak bisa dari saya. Mungkin terakhir untuk motivasi, belum terakhir. Berikutnya untuk motivasi, untuk apa sih kita perlu melakukan riset? Ini bla 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 bla, Anda bisa baca sendiri. Ini adalah motivasi-motivasi yang biasanya digunakan untuk riset in real life untuk menjustifikasi risetnya. Dia perlu mendescribe fenomena atau memprediksi sesuatu dan seterusnya. Kenapa tujuan riset itu harus didefinisikan dari awal? Karena itu akan mempengaruhi outcome yang di-expect dari research Anda. 1. Kedua, itu juga akan digunakan untuk mengukur progres. Saya udah sukses seberapa sih? Tergantung dengan tujuan yang saya tentukan dari awal. Dan yang terakhir, to be very real,
Karena biasanya ketika kita mau mengajukan pendanaan, kita harus menjustifikasi riset saya ini manfaatnya untuk apa. Dua alasan yang pertama itu adalah yang ideal ya, yang terakhir adalah real life. Untuk mendapatkan pendanaan atau dukungan untuk melakukan riset, biasanya kita harus mendefinisikan tujuannya untuk apa kita lakukan. Oke, ini saya nggak akan bahas materinya terlalu dalam, Anda bisa baca sendiri, tapi yang mau saya sorot adalah bidang ini. Top poin ini. Research ini prosesnya melibatkan apa aja. Kita perlu fakta atau data, kita perlu menggunakan teori-teori, kita perlu analisis data, kita perlu sampling, kita perlu eksperimen, dan kita perlu membaca. Ini adalah subset ya, jadi nggak hanya ini dari aktivitas-aktivitas riset yang terlibat dalam suatu project research. Oke, tadi saya sorot ya, ini lalalala semua step-step yang diperlukan untuk mengerjakan riset. Masih banyak lainnya, nggak cuman yang ada di sini. Jadi ini adalah karakteristik karakteristik riset yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan riset yang mengikuti prosedur. Nah, ini semuanya Anda silahkan baca sendiri. Saya mau berikan kesempatan untuk bertanya di sini. Apakah ada pertanyaan tentang karakteristik riset? Bu, maaf Bu, boleh nanya yang lain nggak Bu, selain itu? Oh, silakan. Yang mana? Soal topik tadi kan katanya bebas Bu. Maksudnya kami nyari sendiri kan Bu. Itu tuh benar-benar bebas atau dibatasin gitu kayak cuman seputar yang berkaitan dengan komputer atau gimana? Iya, sorry, saya betul, sorry. Oke. Supaya jelas bebas di dalam ranah CS, IS, dan IT. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke. Oke, jadi ini saya sorot beberapa hal yang menurut saya akan sangat mempengaruhi riset Anda nanti di mini riset. Jadi karakteristik riset itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ya, totalnya itu ya. Tetapi yang ingin saya sorot dan saya masukkan ke dalam konteks adalah yang saya sorot, warna merah ini. Oke, jadi untuk teori Anda bisa baca sendiri ya di materi, ini yang saya akan berikan contoh atau konteks. Riset itu mulai dari suatu pertanyaan atau masalah. Jadi kalau nggak ada yang mau kita solve, kita mau riset apa? Jadi Anda biasanya ketika memulai suatu riset, kita mulai dari suatu masalah. Saya sekarang punya gambar ya. Sorry ya, saya udah bilang ya, kalau contoh-contoh yang saya gunakan kemungkinan besar akan berkaitan dengan gambar, gitu, dengan citra. Jadi kita berangkat selalu dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Contohnya, saya ketika mengerjakan riset sampai sekarang ini, saya jadi jualan riset saya, maaf ya. Jadi saya punya sesuatu, misalkan, saya berangkat dari masalah begini nih. Saya beri gambar ya. Kelihatan kan ya gambar yang saya tunjukkan ya? Ini adalah gambar suatu scene, gambar suatu citra yang nggak kelihatan karena dia berasap dan berkabut. Saya mau lihat objek di sini nggak bisa. Itu masalah saya. Saya berangkat dari sesuatu yang menjadi kendala atau menjadi masalah, sesuatu yang tidak saya ketahui, sesuatu yang saya nggak tahu solusinya. Dari situ saya bisa berangkat, oh saya perlu meriset gimana caranya supaya gambar tadi kelihatan. Misalnya, contohnya seperti itu. Yang nomor 3, kita mengikuti suatu plan atau prosedur. Yang tadi saya bilang, ketika Anda riset kecil-kecilan, Anda sebetulnya mengerjakan apa yang Anda butuhkan tanpa suatu rule.
Sedangkan untuk riset yang akademis, kita perlu mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Tentunya enggak yang harus ya, enggak akan ada yang ngecek, kamu udah ngerjain A belum, kok udah ngerjain B, enggak gitu sih maksud saya. Tetapi secara umum ada step-step yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan riset dari awal sampai akhir. Berikutnya, untuk mengerjakan riset, terdapat yang dinamakan critical assumptions. Di sini yang saya maksud adalah kita harus membatasi masalah. Mungkin yang udah pernah nulis, pernah tahu ada istilah batasan masalah ya di dalam riset. Karena kayak tadi pertama saya bilang di komik yang di depan tadi, riset itu endless. Saya nggak mungkin mengajukan suatu solusi yang menyelesaikan semuanya. Saya harus asumsikan banyak hal. Contohnya dalam konteks gambar tadi yang tadi saya tunjukkan, saya nggak bisa, bukan nggak bisa sih, nggak selesai-selesai sampai saya tua nanti, tapi saya harus realistis. Saya nggak mungkin bilang bahwa saya mau mengadakan solusi untuk meng-clearkan gambar ini untuk gambar manapun yang ada kabut. Semua gambar saya bisa. Nggak bisa kayak gitu. Dalam penelitian saya harus mendefinisikan batasan. Oh, saya hanya bisa mengerjakan jika gambarnya adalah gambar luar, outdoor misalkan. Saya harus membatasi bahwa saya berasumsi bahwa kabutnya terdistribusi di seluruh gambar seperti ini. Saya nggak bisa handle ketika kabutnya tidak merata seperti dalam gambar ini. Di sini kelihatan ya kabutnya nggak di seluruh gambar ya. Saya nggak bisa handle ini. Saya hanya bisa handle ketika kabutnya merata. Karena terlalu banyak variabel yang harus saya pikirin kalau misalnya saya mau menggambarkan semua variasi. Seperti itu contohnya dalam konteks. Itu riset saya banyak asumsi seperti itu. Tetapi tidak hanya riset seperti itu, riset apapun yang Anda kerjakan, Anda biasanya berangkat dengan banyak asumsi. Misalkan saya asumsi bahwa responden survei saya adalah orang yang berusia antara 17 sampai 20. Saya berasumsi bahwa responden saya adalah orang yang mengerti tentang pemrograman. Semua asumsi itu menjadi batasan bahwa riset saya hanya berlaku di dalam area sini loh. Seperti itu. Nantinya ketika Anda mengeluarkan riset itu, orang lain bisa bilang, oh kalau gitu dia belum meneliti kelompok yang sini. Oh saya belum tahu gimana kalau misalnya saya menambahkan asumsi yang sana. Dan inilah kenapa yang dinamakan riset itu endless, dan itu juga kenapa data, nih saya sambungkan dengan poin berikutnya, data yang Anda kumpulkan itu biasanya hanyalah sampel. Ini adalah hanya yang berlaku di sini saja. Anda biasanya belum bisa mengambil kesimpulan besar tentang bigger picture-nya. Dan terakhir, saya sambungkan juga riset itu bersifat siklik atau berulang-ulang. Dia apa yang saya kerjakan itu akan diulang lagi dan diulang lagi sampai mendapat solusi yang lebih baik. Oke, ini akan saya skip dikit ya. Ini teorinya bisa Anda baca di materi. Nah, sekarang kita mau memperhatikan metodenya kan, kayak prosedur-prosedur tadi. Bagaimana? Jadi ini adalah, this is a joke, tetapi ini juga real. Research method saya tuh seperti apa sih? Dalam kenyataannya ini sering terjadi ya. Aduh, saya lagi searching. Ini apa sih solusinya? Oh, ini artikel menarik. Oh, ini juga menarik. Tiba-tiba saya nyampe ke video kucing. Kan gitu ya. Jadi, tentunya yang dinamakan research method, kamu kerjakan A, B, C, D, itu bukan yang
harus ini harus itu, enggak gitu sih. Tetapi ini adalah lebih kepada mindset atau panduan bagaimana supaya riset Anda bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi jangan seperti ini ya, jangan ini enggak real ya, this is a joke. Oke, kemudian kita akan belajar yang dinamakan metodologi yang betulan ya. Emang harusnya seperti apa sih? Kita akan membedakan apa itu research methodology dan research method. Emangnya beda ya research method sama research methodology? Kok kita bedain sih metodologi dan metode? Apa sih bedanya? Coba kita baca. Research methodology adalah framework dan asumsi yang digunakan untuk melaksanakan riset. Dan ini adalah elaborasi atau jabaran dari research method. Research method adalah teknik atau prosedur untuk mengumpulkan atau analisis data. Bingung nggak? Saya juga bingung kok. Kadang-kadang perbedaan di antara keduanya itu nggak jelas. Sering juga di dalam literatur, buku, dan paper menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Jadi rule of thumb, jadi aturan yang kita pakai lah ya buat membedakannya, kalau riset saya itu betul-betul kompleks, yang betul-betul akademis, saya perlu menggunakan metodologi, tetapi kalau riset saya cuma mau beli kipas laptop di Shopee, saya jadi sebut merek, maaf, di toko yang oranye, saya cukup menggunakan research method. Jangan terlalu bingung, nggak terlalu masalah. Jadi bayangan kita untuk mengerjakan riset yang lebih akademis, Anda tidak cukup metode, tetapi Anda butuh merangkai metode-metode menjadi suatu metodologi. Dan metodologi ini bermanfaat karena akan membuat Anda keep track apa yang harus saya kerjakan, dan juga riset Anda nantinya akan lebih reliable dan dapat dipercaya oleh orang lain. Apakah Anda sudah pernah tahu riset-riset yang ada di dunia CS, IS, IT? Ini untuk membantu Anda memilih topik ya nantinya. Ada yang udah tahu nggak apa yang bidang-bidang riset yang mungkin sudah pernah dengar di kelas lain, mungkin sudah pernah mengerjakan project mungkin dengan dosen lain, atau mungkin pernah baca-baca. Silahkan, siapa yang mau sharing? Ada di bidang kita nih, khususnya nih di CS, IS, IT itu ada contoh apa aja sih CS Research? Tadi saya udah ngasih contoh riset saya. Ada yang tahu nggak riset lain? Siapa nih? Saya sekalian kenalan ya. Saya, Bu. Oh, boleh. Siapa nih? Ali Irsyad. Ini yang nggak bisa nyalain kamera ya? Iya, Bu. Oke, gimana? Yang pernah dengar apa nih? Saya kan kemarin ikut embed dari itu Prof. Wisnu sih. Jadi banyak riset mengenai dia buat sensor untuk hidung. Ya, sensor untuk untuk bau hidung anjing gitu. Jadi buat kayak semacam hidung buatan gitu. Oke, ini kuliah apa ya? Embedded system. Oh, oke. Ya, tertarik Ali mengerjakan itu seperti itu? Belum terlalu sih. Takut ya kalau tadi saya ngerjain beneran. Oke, terima kasih sharingnya Ali. Yang lain gimana? Pernah dengar nggak riset lain? Ini lebih ke ini ya, CS ya, computer science ya, kayak gitu ya. Ada lagi yang pernah dengar? Bu ingin berpendapat. Boleh. Siapa sih yang bunyi nih? Maaf. Dipta, Bu Dipta. Oh, oke. Ya, Dipta, silahkan. Yang pernah saya dengar itu dari kakak saya yang seorang data scientist itu ada riset terkait arsitektur neural network yang digunakan untuk membuat AI. Jadi untuk mengolah ya kayak bagian Ibu mengolah citra itu ada beberapa neural network yang memiliki performanya masing-masing dan tujuannya masing-masing, Bu. Nah, itu ada risetnya. Mungkin itu sih. Oke. Kakaknya ini bukan data scientist di salah satu toko yang disebut tadi, bukan? Oh, bukan. Oh, bukan.
Oke, ya betul. Jadi itu juga lebih ke computer science ya. Jadi ada yang dinamakan artificial neural network yang dapat memproses gambar. Jadi kan kalau sebelumnya manusia yang ngelihat nih ya gambarnya, tetapi kita ternyata bisa juga membuat agar komputer bisa memprosesnya seperti otak manusia. Tujuannya gitu. Ada lagi mungkin dari bidang IS atau IT gitu, sharing sama saya sendiri juga kurang tahu jujur aja. Ada yang mau sharing? Siapa ya? Siapa yang mau ditunjuk nih ya sebelum menawarkan diri? Yang anak ini dong, yang anak sistem informasi sharing sama saya kan juga kurang tahu. Ada nggak nih? Saya mulai cold call aja nih. Last chance, ada yang mau menawarkan diri nggak? Ups. Nggak ada nih, saya buka absen beneran ya, nyari anak AS. Saya Bu. Oh, Mau langsung jawab. takut. Siapa nih? Oh, Wibias. Wibias. Gimana Wibias? Kalau menurut saya yang pernah saya baca tuh UX research sih Bu. Oh, oke, ya. Tadi saya kasih contoh ya. Gimana? Penggunaan warna untuk pengguna yang memiliki buta warna Bu. Jadi ramah buta warna. Oke. Ini kayaknya habis kuliah sister ya. Iya Bu. Oke, betul. Jadi tidak hanya warna ya, tapi juga desain gitu kan. Mana yang paling enak buat user experience dan user interface. Betul. Ini penelitiannya banyak sebetulnya ya. Gimana supaya merancang website yang paling ramah bagi bagi pengamat atau siapapun user yang membacanya. Oke. Mungkin satu lagi ya terakhir ya. Ini saya udah buka absen nih, jadi saya udah bisa lihat mana yang sistem informasi ini ya. Ada yang mau menawarkan diri sebelum saya panggil? Oke. Belum ada. Kalau gitu saya mulai panggil beneran ya. Oke. Mungkin yang di list saya ada dari sistem informasi, ada yang namanya Denny Octavian. Hadir nggak nih Denny Octavian? Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke, Denny pernah dengar riset-riset apa nih di bidang IS mungkin? Belum pernah, Bu. Masa belum pernah di kuliah lain? Iya, Bu. Benar. Udah pernah di kuliah apa aja? Apa ya? Baru semester 4 tuh saya, Bu. Oh gitu, jadi belum pernah. Saya yakin pernah, cuman mungkin Anda nggak sadar kalau itu adalah penelitian. Kalau menurut saya sih gitu. Mungkin kayak UX, UI yang tadi disebut sama temennya. Baru ngambil semester ini ya? Oke. Nggak masalah. Terima kasih atas sharingnya. Ini yang SI 2018 kalau gitu yang harus saya tunjuk ya kalau gitu ya. Kita berhenti kalau gitu. Anthony Martin, ada nggak Anthony Martin? Ada Bu. Oh ada, oke. Oh tadi udah sempat ngomong juga ya. Anthony pernah dengar nggak riset apa gitu? Nunjukin wajah juga boleh loh Anthony, biar saya tahu wajahnya seperti apa. Bentar Bu, bentar. Kelihatan nggak Bu? Boleh, cerita udah kelihatan. Kelihatan makaranya. Waktu itu saya pas semester 5 itu sih Bu, search tentang creative management. Apa tuh? Ini sih inget-inget saya aja ya Bu, soalnya udah lupa juga kan, udah 3 bulan atau 4 bulan lalu. Itu kayak manajemen kreativitas di kalangan itu Bu, di kalangan tim proyek itu. Jadi kalau misalkan kreativitasnya makin ditekan, nanti emang sih dia kerjanya makin optimal, cuma mungkin orang-orangnya bakal cepat stres gitu, merasa their freedom of melakukan apa yang sesuai di pikiran mereka tuh kayak terbatas gitu kan. Sementara kalau misalkan
kreativitasnya itu dibiarin aja jadi fleksibel, iya sih mungkin hasil akhirnya sesuai sama keinginan mereka, tapi bakal melenceng dikit dari scope gitu, jadi yang tadinya biayanya segini jadi lebih mahal, atau mungkin yang nantinya waktunya cukup nanti malah jadi lebih lama, kayak gitu sih Bu, saya pahamnya. Oke, terima kasih sharingnya. Ini saya juga baru pertama kali dengar ya, jadi ini buktinya kita belajar sama-sama di sini. Oke, terima kasih atas sharingnya. Jadi banyak banget ya sebetulnya yang mungkin bisa jadi topik di bidang computer science atau IS atau IT, dan tentunya Anda boleh mengerjakan apapun yang Anda mau. Bahkan yang tadinya Ilkom misalnya mau mengerjakan topik yang agak berbau-bau SI juga boleh. Tidak ada batasannya. Jadi kalau kita mau breakdown yang tadi diceritakan ya, topik-topik yang tadi diceritakan, kalau riset yang di bidang computer science often membutuhkan desain eksperimental dan juga landasan teori. Jadi kita perlu dong suatu aturan atau metodologi untuk untuk melaksanakannya. Dan biasanya hasil akhir dari suatu penelitian CS itu adalah knowledge atau teori atau approach baru. Selanjutnya, research di IS itu biasanya membutuhkan suatu development system. Dan kayak tadi udah mulai bahas ya, UI, UX gitu, kita butuh metodologi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ada juga approach engineering di mana kita membuat produk yang dirancang optimal seperti itu. Ada metodologi khusus yang dapat digunakan untuk mengerjakan riset IS. Untuk research di bidang IT biasanya melibatkan komponen sistem dan selanjutnya dan seterusnya. Yang ingin saya tuliskan di sini adalah kata often, biasanya, seringnya, artinya tidak selalu. Dan ini yang makanya saya bilang, riset ini Anda punya leeway banyak banget loh. Anda punya kebebasan banyak banget loh. Asalkan masih masuk ke dalam metodologi yang benar, sebetulnya Anda punya kebebasan yang sangat banyak untuk mengerjakan apa yang Anda mau. Apa yang dibutuhkan oleh Anda, apa yang menarik bagi Anda, apa sih yang ingin Anda pelajari, apalagi nih kalau misalnya udah pada semester 6 mungkin udah mulai mikir kalau mau ngambil skripsi ataupun tidak, apa sih yang menarik buat Anda? Isunya adalah udah dikerjain belum sama orang lain? Apakah yang dikerjakan ini doable dalam waktu yang Anda miliki, misalnya dalam konteks skripsi Anda cuma punya 1 semester, selesai nggak dalam 1 semester? Kedua, apakah terlalu luas, apakah terlalu sempit, apakah sesuai dengan jenjang pendidikan? Kalau misalnya Anda ngerjain riset buat kuliah ya, buat sekolah ya. Kalau S1 tentunya tuntutannya tidak sama dengan riset yang dikerjakan di level S2 dan tidak sama dengan yang dikerjakan di level S3. Tentunya requirement untuk sekolahnya itu beda-beda. Tetapi intinya Anda perlu mencari suatu masalah atau sesuatu yang Anda sukai atau Anda ingin tahu lebih lanjut. Dan ini adalah sesuatu yang nggak bisa dibantu sama orang lain. Untuk menentukan topik ini, Anda literally no limits. Tadi udah diingetin nama Insan. Ada kok limitnya, yaitu dalam bidang CS, IS, dan IT. Tetapi boleh apa saja di dalam bidang tersebut. Yang perlu Anda ingat adalah ketika orang mengerjakan riset, dia harus mempertimbangkan 3 hal. Kontribusi, originality, dan novelty. Kontribusi adalah emangnya ini buat siapa, manfaatnya buat siapa, dampak positifnya itu apa. Yang kedua adalah originalitas. Ini keaslian dari penelitian itu. Tolong diingat, tidak sama ya originalitas dan keterbaruan. Originalitas adalah ini udah pernah dikerjain belum sama orang lain, kayak tadi saya bilang. Oh, saya mau meneliti ini.
Google, ya udah ada papernya, udah ada yang ngerjain. Anda nggak boleh mengerjakan hal yang sama kalau gitu. Anda harus punya riset yang original, harus ada bedanya dari orang lain. Ini adalah bentuk spesifik banget apa yang Anda dapat kontribusikan kepada keilmuan tersebut. Walaupun Anda bayangkan, oh ini ada riset aslinya, saya nambahin cuma segini doang, dikit banget gitu, itu tetap original. Dan yang terakhir, keterbaruan atau novelty, di mana ini adalah kontribusi Anda secara teoritis atau praktik, itu harus benar-benar ada tambahan terhadap aslinya. Jadi harus ada yang nambah sedikit aja daripada itu. Oke, jadi mungkin saya akan meninggalkan sebelum kita mulai tes ya. Saya akan meninggalkan kalian semua dengan pikiran tersebut. Bagaimana Anda dapat memilih atau menentukan topik yang menarik bagi Anda, tetapi berkontribusi untuk masyarakat, dan original, belum pernah ada yang mengerjakan, dan ada kebaruan yang dapat Anda ajukan di akhir riset tersebut. Apakah ada pertanyaan?